Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi dengan saya Deddy Setiawan, HRD Manager, yang kali ini bakal bantuin kamu untuk interview cleaning service. Pasti bingung ya yang belum punya pengalaman. Ini sudah saya siapkan. Ada 15 pertanyaan yang siap saya bantu untuk kamu. Langsung pertanyaan pertama. Bisa deskripsikan diri Anda atau silahkan kenalkan diri Anda. Teman-teman, cleaning service ini masuk dunia jasa pelayanan kebersihan ya. Jadi kuatin diri kamu nih, kelebihannya ada di rapih, teliti, sama cekatan. Nah ini penting banget nih, tahu sedikit atau malah udah bisa nguasain dasar kebersihan minimal 5 hal. Pertama, dusting, ngelap-ngelap debu gitu. Sweeping, nyapu-nyapu. Mopping, pengepelan. Glass cleaning, pembersihan kaca. Sama toilet cleaning, bersihin kaca. Sama ada yang lain, SOP ada sekitar 11-12an. Ini sudah saya jelasin detail banget di kolom deskripsi. Kamu download SOP ini dan kamu baca ya. Nah, karena interview ini ibarat kamu lagi jualan produk, kamu salesnya juga kamu produknya, serta HRD pembelinya, makanya penting banget untuk 3 hal ini kamu jelasin. Pertama, di pertanyaan ini adalah biodata singkat. Ada nama, usia, lulusan, domisili, sama pendidikan. Yang kedua, ada juga kalimat yang nunjukin bahwa ada kelebihan kamu terkait teliti, rapi, cekatan, sama menguasai basic cleaning atau kemampuan dasar cleaning service. Sama kalimat penutup. Saya contohin langsung begini ya. Baik Pak Deddy, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jangan lupa senyum. Perkenalkan, nama saya Andi Budianto. Saya fresh graduate SMA N1 Kota Gajah jurusan IPS. Saat ini usia 19 tahun dan berdomisili di Jakarta Barat. Meskipun saya fresh graduate Pak, namun selama sekolah saya aktif dalam meningkatkan keahlian saya, terutama keahlian kerapihan, ketelitian, dan cekatan, serta sedikit banyak memahami dasar-dasar kebersihan melalui kegiatan di rumah saat membantu orang tua maupun di sekolah, yaitu saya terbiasa menjaga kerapihan dalam segala hal. Ini terbukti bisa terlihat dari kuku, rambut, dan pakaian saya yang rapi ya Pak. Selanjutnya terbiasa teliti dan cekatan saat diberikan tugas oleh guru sekolah sehingga berhasil lulus tepat waktu dan mendapatkan nilai di atas rata-rata. Dan terakhir adalah saya sedikit banyak paham dasar kebersihan selama membantu orang tua membersihkan rumah, yaitu bagaimana cara pengepelan atau dusting yang baik, menyapu yang benar, mengepel atau mopping yang baik, glass cleaning, pembersihan kaca, serta pembersihan toilet atau toilet cleaning. Demikian Pak perkenalan ini. Dengan kecocokan keahlian dan pengalaman saya berharap menjadi pertimbangan besar untuk diterima menjadi cleaning service di perusahaan Bapak. Terima kasih. Gitu teman-teman perkenalannya. Silahkan komen ya kalau mau dibuatkan kalimatnya. Jangan lupa untuk dipelajari dusting itu apa, mopping itu apa, glass cleaning tuh seperti apa. Di kolom deskripsi kamu harus download ya. Pertanyaan kedua, sebutkan kelebihan dan kelemahan Anda. HRD tuh pengen banget ngeliat kamu sesuai nggak sama kebutuhan jabatan cleaning service. Jadi jelasin kelebihan yang ngedukung posisi cleaning service ya. Begitu juga kelemahannya, hindari merugikan perusahaan seperti gerusa-gerusu, pelupa, nggak bisa adaptasi, mudah panik, pemalu, pemalas. Jangan disebutin. Tapi kamu harus jawabnya begini. Baik Pak, kelebihan saya adalah pertama, memiliki jiwa pelayanan kebersihan yang tinggi. Ini terlatih sedari kecil, saya sering sekali membantu orang tua untuk bertanggung jawab dalam membersihkan rumah dengan kecekatan karena harus membagi waktu dengan pekerjaan sekolah. Kalau kamu minta 2, boleh sebutin kedua ini. Kelebihan saya kedua adalah teliti. Saya cukup detail Pak, ini dibuktikan di dalam CV saya tidak ada yang tipe ya Pak. Saya merasa akan bermanfaat untuk posisi ini. Sedangkan kelemahan saya adalah belum memiliki pengalaman kerja resmi Pak di sebuah perusahaan. Inilah sebabnya saya aktif dalam menyiapkan keahlian di atas untuk melamar sebagai cleaning service. Selain itu, kemampuan bahasa asing saya kurang fasih Pak. Kalau kamu diminta 2 ya teman-teman ya. Target saya, jika saya sudah memiliki penghasilan sendiri, rasanya ingin sekali belajar karena bisa jadi nanti ketemu user atau pelanggan dari mancanegara sehingga saya bisa melayaninya dengan baik. Nah jadi gitu teman-teman. Terus pertanyaan yang ketiga adalah apa saja yang kamu pahami dari job desk cleaning service.
Ini sih HRD pengen tahu banget sih kamu belajar nggak, kamu ngukur pola pikir kamu sungguh-sungguh nggak, kamu dewasa nggak. Jadi memastikan tinggal moles aja. Jadi jangan sampai kamu bilang saya nggak tahu Pak. Nggak ya, minimal kamu baca deh di kolom deskripsi. Saya ulangi lagi, saya sudah jelaskan. Jadi contoh jawabannya adalah gini. Cleaning service mempunyai tugas pokok. Pertama, membersihkan dan menjaga kebersihan tempat, lingkungan, atau area yang ada di dalam perusahaan Pak, atau pabrik industri di mana saya ditugaskan, seperti area ruang karyawan, halaman perusahaan, lobi, toilet, dan lingkungan luar dengan membuang sampah pada tempatnya. Kedua, job desk cleaning service adalah menjaga dan memelihara semua peralatan kerja agar tidak mudah rusak atau hilang, seperti sapu, alat pel, tempat sampah, dan lain-lain. Jadi gitu teman-teman. Pertanyaan keempat, apakah kamu menguasai keahlian dasar cleaning service? Pastiin lagi kamu harus bisa ngerti ini tugas-tugas dasar. Ada 11 tapi minimal 5 deh kamu harus tahu. Nah HRD, kamu jawabnya seperti ini. Sudah tahu Pak, saya memahami 5 dasar keahlian cleaning service. Pertama adalah dusting atau pengelapan debu, di mana membersihkan debu dan kotoran di permukaan furnitur, dinding, list, dan aksesoris lainnya. Ada 3 peralatan dan 1 cairan kimia yang digunakan, yaitu sprayer botol atau botol semprot, ember atau bucket, dan microfiber atau lap dengan 3 jenis, di mana warna biru untuk area umum, merah untuk toilet, dan kuning untuk area infeksius atau bahaya Pak. Nah teman-teman, selanjutnya kamu yang seperti nyapu, mopping, glass cleaning, toilet ini kamu baca di kolom deskripsi. Di situ sudah ada linknya yang bisa di-download di link lengkap ini ya, tinyurl.com/sop.cleaningservice. Udah lengkap banget, kamu tinggal baca, enak banget sih itu ya. Gampang nih. Pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, kamu kan jurusan beda ya, terus gimana? Nah, kamu fokusnya nggak usah tentang jurusannya, tapi lebih kepada, baik Pak, memang betul unjuk jurusan bukan dari perhotelan, namun keahlian ini bisa dipelajari Pak, karena saya pribadi yang cekatan dalam banyak hal, termasuk menguasai materi baru. Kamu tunjukin bahwa kamu orang yang pribadi bisa belajar cepat gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, penempatan ini tidak sesuai KTP loh, nggak apa-apa. Ya bilang aja nggak apa-apa, gampang nanti bisa ngekos ya. Terus bilang, kamu siap kerja shifting, karena di cleaning service itu ada 24 jam. Kamu harus siap teman-teman ya. Bilang aja saya siap Pak kerja shifting gitu. Terus bilang liburnya nggak Sabtu Minggu, nggak apa-apa. Ya udah, karena shifting kan nggak selalu Sabtu Minggu ya. Yang penting 2 hari kerja. Terus bilang siap kerja melebihi jam kerja. Ya namanya kerja pasti akan ada permintaan lembur sih nanti ke depannya. Bilang aja saya siap Pak, karena sebagai bentuk loyalitas karyawan. Nah untuk masalah uang lembur seharusnya ada ya, sesuai ketentuan pemerintah. Jika melebihi 8 jam pasti akan dapat uang lembur. Nanti kamu konfirmasi lagi pas tanda tangan kontrak ya. Intinya keterima aja dulu gitu. Terus ini pertanyaan aneh sih ya, biasanya keluar. Misalnya kamu nih, kami gaji nggak sesuai ekspektasi kamu, gimana? Nah loh, tujuan HRD itu cuman pengen sekak aja sih, pengen tahu aja kamu beneran serius kerja, pengen cari uang atau memang semangat kerjanya tinggi. Ya yang penting intinya minta jawaban, intinya tuh kamu terlihat positif aja dulu. Kan kamu gak harus sekarang kan ngasih jawabannya kepada HRD, yang penting kamu terkenal positif dulu aja. Kamu bilang aja begini, baik Pak Didi, boleh saya respon ya Pak. Memang betul hampir semua orang tujuan bekerja adalah mencukupi kebutuhan keluarga dengan upah. Tapi saya pribadi Pak sangat fleksibel sih Pak, karena saya percaya dengan memberikan kontribusi terbaik, gaji akan mengikuti. Yang kedua, jika standar perusahaan memang tidak sesuai harapan saya, berarti saya yang harus mengatur ulang ekspektasi saya dan budget keuangan saya. Karena tidak jadi jaminan ya Pak gaji besar akan merasa cukup. Terakhir, saya pribadi yang percaya juga gaji akan bagian dari rezeki. Dan rezeki tidak hanya uang saja Pak, namun keselamatan perjalanan dari rumah ke kantor, mendapat pekerjaan dengan rekan kerja yang mendukung, itu pun rezeki. Tapi Pak boleh, jika tidak keberatan, boleh tahu Pak di kisaran berapa perusahaan akan memberikan angka di posisi ini. Jadi kamu harus tanya nih, keputusan mau kamu ambil atau enggak kan nanti nih pas di rumah.
pasti nggak hari itu juga kan kamu disuruh tanda kontrak. Nah, suruh pulang dulu pasti deh. Kamu hitung aja bener-bener rugi apa enggak nih ke teman-teman. Kamu dapat gaji yang disampaikan oleh HRD. Kalau sekiranya cukup ambil, kalau nombok ya mending nggak usah. Jangan lah ya teman-teman, ambil aja perusahaan lain. Nah gitu. Pertanyaan ke-11, jika suatu saat ditempatkan bagian lain, apakah bersedia atau mutasi di tempat lain? Bilang aja, hari itu cuma pengen banget kamu loyal aja nurut sama perusahaan. Bilangnya gini, tentu saja saya siap Pak, karena setiap keputusan perusahaan sudah ditimbang ya Pak, berdasarkan dengan kemampuan karyawannya dan juga tugas pokoknya, sehingga ini bentuk loyalitas saya sehingga saya siap. Terus kamu lebih senang kerja sendiri atau kelompok? Apa alasannya? Intinya HRD pengen tahu sih kamu orang fleksibel apa enggak. Takutnya kamu kaget aja gak bisa kerja kelompok alias orangnya individu dan sebaliknya. Jangan memilih ya, pilih aja keduanya, karena dunia cleaning kan kerjanya individu dan kelompok. Bilang aja saya pribadi yang bisa keduanya Pak, karena keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Kita dituntut mandiri sehingga dapat diandalkan oleh perusahaan, namun kita juga harus bisa kerja tim. Apalagi di cleaning tuh dituntut harus membersihkan gedung seluas ini, pasti kerja tim ya Pak ya. Dan kamu paling bisa nggak kerja, kamu paling nggak bisa kerja sama orang tipe seperti apa? Sama ini, jangan sampai kamu milih saya nggak bisa Pak sama orang egois bla 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 bla. Nggak, nanti intinya adalah kamu harus bisa adaptasi. Saya pribadi bisa di semua karakter Pak, karena saya percaya namanya tim, kita tidak bisa memilih ya Pak. Jadi kita lah yang harus menyesuaikan, bahkan membantu mereka tumbuh berkarir di karir mereka. Karena dimanapun berada pasti perbedaan karakter ada. Apa motivasi kamu kerja? Yaudah, bilang aja namanya motivasi kerja itu ada dua ya, namanya kamu uang sama karir kan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Motivasi saya kerja ada dua Pak. Yang pertama ingin nabung untuk membantu orang tua saya dalam mencukupi kebutuhan. Kedua adalah jenjang karir Pak. Saya berharap kedepannya saya bisa menjadi leader cleaning service di perusahaan Bapak. Sebenarnya di poin pertama tuh kamu lagi ngomongin duit kan, cuman bahasanya aja halus jadi terkesan gak matre. Jadi gitu teman-teman, intinya tuh kamu kelihatan loyal aja. Jangan bilang cari pengalaman baru, suasana baru, ya nanti takutnya kamu disekak sama HRD. Loh nanti kalau bosen gimana gitu ya. Kenapa kami harus menerima kamu? Bilang aja bahwa tentunya kecocokan keahlian dan kebutuhan perusahaan yang cari, yaitu ketelitian, kebersihan, kerapian daya medis yang saya miliki Pak. Jadi bilang aja, cocokin diri kamu dengan posisi yang dilamar, cocokin sama perusahaan gitu, sama apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami. Nah udah dibaca-baca aja di website. Itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan, saya senang banget untuk bisa jawab kamu. Mudah-mudahan kamu segera keterima ya, dan biar bisa kasih rezeki di sekeliling kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, jangan lupa subscribe.